Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio, anak dari ex-pejabat Ditjen Pajak, kini berbuntut panjang. Tidak hanya penetapan tersangka, namun jabatan ayahnya juga dicopot. Salah satunya karena gaya hidup mewah Mario yang kerap dipamerkan di media sosial. Menteri Keuangan pun sampai memberikan perintah untuk mengusut harta kekayaan mantan pegawainya. Lantas apa komentar masyarakat atas kasus ini? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi, arogansi anak pejabat berujung bencana. Berawal dari kasus penganiayaan hingga kontroversinya gaya hidup mewah dari anak pejabat Ditjen Pajak, masyarakat pun bertanya-tanya dan menyoroti harta kekayaan pejabat Ditjen Pajak tersebut. Lantas bagaimana masyarakat menanggapi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Ditjen Pajak dan gaya hidupnya? Bersama saya dan Suara Pandiasa dan Dedi Sunandar, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Menunggang moge alias motor gede hingga memiliki mobil berharga miliaran rupiah. Gaya flexing anak ex-pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Mario Dandi Satrio memang tak main-main, padahal usianya baru 20 tahun. Namun hidupnya berubah seketika. Sekarang tidur di balik jeruji dan baju tahanan oranye jadi satu-satunya pakaian yang Mario kenakan. Mobil mewah kebanggaannya juga disita polisi. Apa yang sudah Mario perbuat kini harus dipertanggungjawabkan. Semua bermula dari aksi penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David. Korban ditendang berulang kali tanpa ampun meski sudah tak berdaya. Belakangan diketahui kalau korban adalah David, remaja berusia 17 tahun, anak dari pengurus pusat GP Ansor. Akibat penganiayaan itu, David harus dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Mengetahui kondisi korban yang kritis, polisi pun berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan berat ini tanpa memandang siapa orang tua pelaku. Maka tak butuh waktu lama, sejumlah pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Mulai dari Mario Dandi Satrio sebagai pelaku utama, ia dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan berat dan perlindungan anak. Kemudian rekannya, Shane Lucas Rotua, 19 tahun, juga menjadi tersangka dan kini sudah ditahan. Shane berperan merekam video saat terjadinya penganiayaan dan dianggap memprovokasi Mario. Kemudian tersangka S bertanya, "Kamu kenapa?" Akhirnya tersangka S menyatakan emosi dan tersangka MDS emosi. Kemudian tersangka S menjawab, "Gua kalau jadi lu, pukulin aja. Itu parah, Den." Sementara kekasih Mario, A, yang berusia 15 tahun masih diperiksa sebagai saksi. Penganiayaan dipicu oleh aduan A kepada tersangka Mario. A mengadu karena merasa tidak diperlakukan dengan baik oleh David. Tak hanya terancam 5 tahun penjara, aksi penganiayaan yang dilakukan Mario juga dikecam oleh kampus tempatnya belajar. Maka sejak 23 Februari 2023, Mario resmi dikeluarkan dari Universitas Prasetya Mulia. Sementara ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo, menyampaikan permohonan maaf atas ulah anaknya. Sebagai bentuk pertanggungjawab, saya siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaan yang saya miliki. Saya siap mengikuti seluruh kegiatan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Lantas, apa komentar publik soal aksi kekerasan dan hobi Mario yang gemar pamer harta? Ini mungkin sebab akibat dari kekurangannya pendidikannya, tarbiyah juga sih sebenarnya, antara kekosongan pendidikan antara seorang orang tua dengan anak. Itu justru malah nggak pantas sama sekali. Seharusnya kalau anak pejabat harus menjadi contoh. Secara pribadi sih menurut aku nggak perlu ditiru ya, karena memang ada beberapa hal yang jadi mengganggu atau mencerminkan nama baik orang tua seperti itu sih Kak. Itu kayaknya sih nggak benar kalau begitu kan, sedangkan masyarakat sekarang nanti banyak orang miskin, dia menonjolkan
gaya hidup mewahnya itu sebagai contoh arogan, sebagai contoh nggak benar itu. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kini sikap arogan yang dicerminkan oleh Mario telah merembet kemana-mana. Buntut dari kasus penganiayaan dan pamer harta yang dilakukan anaknya, Rafael Aluntri Sambodo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan. Selain ada pemeriksaan pelanggaran disiplin terkait gaya hidup mewah keluarga Rafael, harta kekayaannya juga akan diperiksa, termasuk KPK akan ikut menelusuri. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Tak berselang lama, Rafael pun mundur sebagai ASN Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Namun ia tetap akan mematuhi proses hukum anaknya dan menjalani proses klarifikasi harta kekayaan yang dimilikinya. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara terakhir 31 Desember 2021, kekayaan Rafael mencapai 56,1 miliar rupiah, naik sejak tahun 2015. Total kekayaan Rafael sebagai pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan hanya berbeda sekitar 2 miliar rupiah lebih rendah dari total kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kekayaan Rafael terdiri dari 11 bidang tanah dan bangunan senilai 51 miliar rupiah yang tersebar di Jakarta, Sleman, hingga Manado. Kemudian alat transportasi yang terdiri dari 2 mobil senilai 425 juta rupiah. Lalu harta bergerak lainnya berjumlah 420 juta rupiah. Selanjutnya surat berharga senilai 1,5 miliar rupiah. Berikutnya harta kas dan setara kas yang berjumlah 1,3 miliar rupiah. Tapi dalam LHKPN ternyata tidak ada kekayaan mobil Jeep Rubicon yang kerap dipamerkan Mario di media sosialnya. Setelah ditelusuri, pajak mobil ini juga masih menunggak. Sementara sebagai pejabat pajak eselon 3 di DJP Kementerian Keuangan, ayah Mario mendapat gaji dan tunjangan kinerja sejumlah 37,2 juta hingga 46,1 juta rupiah dalam sebulan. Itulah kekayaan Rafael yang sebagian telah dipamerkan oleh anaknya Mario, sehingga warganet menaruh kecurigaan. Integritas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan akhirnya dipertanyakan. Indonesian Corruption Watch pun mengkritisi internal Kementerian Keuangan yang seharusnya sudah mempunyai sistem investigasi kekayaan pegawainya yang memiliki jabatan. Tapi setidak-tidaknya Kementerian Keuangan mestinya memiliki skala prioritas. Siapa pejabat yang harus diinvestigasi, misalnya dengan menggunakan indikator jabatan yang diemban, atau mungkin harta kekayaan di atas 10 miliar, maka harus ada mekanisme pembuktian terbalik di internal Kementerian Keuangan sendiri. Mengetahui harta kekayaan pegawai pajak yang fantastis, lalu bagaimana dampaknya terhadap sikap publik dalam membayar pajak? Ya, jadi malas gitu. Kayak kesannya kita bayar pajak malah secara langsung mendukung anak itu. Kalau dari saya ya. Kan di Instagram juga ramai juga stop bayar pajak. Mikir 2 kali, Pak. Mikir 2 kalinya apa? Ya sama aja kita bayar pajak, uangnya buat mereka. Bukan buat negara ya. Ya kalau kita sebagai masyarakat tetap wajib taat pajak ya. Tapi kalau misalnya yang lain sih itu terserah dia. Kalau kita sih ya seharusnya ya sebagai masyarakat yang baik taat pajak lah. Ya kalau untuk kita sih tetap bayar pajak kalau yang biasa. Cuman kan kalau bagi pengenaian gitu kan harus diproses lah gitu, kesian gitu. Sikap arogan berlanjut pada kesialan yang tak berujung. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Bahkan semua nama yang tercatut pun kena imbasnya. Tapi jangan sampai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Masih ada kesempatan bagi Ditjen Pajak untuk membuktikan integritas, agar masyarakat juga tak lagi risih menonton gaya hidup hedon para pejabatnya dan bisa lebih rela untuk bayar pajak.
Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario ini sudah sepatutnya diusut hingga tuntas. Tak hanya itu, harta kekayaan sang ayah akan diperiksa. Sudah seharusnya sebagai pejabat publik memberikan contoh yang tepat agar tak ada lagi masyarakat yang ragu. Demikian Kopi Pagi minggu ini. Saya Dana Suara Pandiasa dan Dedi Sunandar pamit undur diri. Salam SCTV.